Pertama, kita hidup di dunia materialistik, benda-benda yang punya wujud lebih diakui. Jadi kita harus terima fakta kalau si penulis itu ada. Aku nggak setuju sama yang kamu ucapin tadi. Sudut pandangmu nggak sekuler. Bicara soal kemungkinan, kita harus menerima ketidakmampuan atom buat nyiptain sesuatu terus-menerus. Kamu pasti berharap kemungkinan kayak gitu kan? Untuk membahas kemungkinan ini, kita butuh banyak kemungkinan lainnya. Aku harus menerima kemustahilan terus. Aku lagi mikirin jawabannya. Lagi sibuk apa sekarang? Kuliah, kerja? Aku seorang mahasiswa. Kamu percaya nggak sama Tuhan? Aku agnostik. Aku tumbuh di keluarga yang nggak religius. Mereka muslim juga kok, sama kayak kebanyakan orang di negara ini. Tapi mereka nggak pernah maksa aku buat percaya sama Tuhan. Lama-lama aku mikir, emang aku butuh sesuatu buat ngerasa nyaman. Karena belum nemu jawabannya, jadi ya aku masih agnostik. Aku ngerasa kayak apa harus kayak gitu, soalnya semua ini kan tergantung sama kebutuhan masing-masing orang. Jadi kamu pikir kalau kamu agnostik? Iya? Tahu nggak kalau pengetahuan itu terbatas pada apa yang kita tahu? Pendapat pribadi nggak bisa mengubah fakta tertentu. Kamu nggak bisa lihat sang pencipta. Apa itu artinya dia nggak ada? Jawabannya tergantung sama apa yang kamu rasain. Kamu bakal berubah pikiran nggak kalau kita coba diskusiin ini sampai dapat kesimpulan yang masuk akal? Aku nggak tahu, tapi aku bakal berusaha objektif kok. Oke, ayo kita bahas pakai logika dan bukti. Aku penasaran apa pendapatmu. Oke, semua hal yang ada di alam semesta ini pasti ada yang nyiptain. Pasti ada seseorang yang punya kemampuan di balik semua itu. Anggaplah dirimu seorang penulis yang sering nerbitin buku. Bayangin seseorang datang nunjukin buku ini terus nanya, siapa yang nulis buku ini? Masuk akal nggak? Kalau aku jawab yang nulis tinta. Nggak masuk akal kan? Kenapa? Karena tinta cuma alat, bener nggak? Betul. Karena tinta cuma alat. Kita bisa bilang kalau ada seorang penulis yang nulis pakai tinta dan rajin nerbitin buku. Kenapa? Karena nggak ada satu benda pun yang punya kemampuan itu. Tinta juga nggak punya kemampuan itu. Tahu nggak kenapa? Untuk bisa nerbitin buku diperlukan nyawa, pengetahuan, kekuatan, kehendak, dan sebagainya. Tinta nggak punya semua itu. Berarti ada seorang penulis di baliknya. Setuju nggak? Setuju. Nah, begitu juga dengan alam semesta. Alam semesta ini sama kayak buku. Manusia, hewan, dan semua makhluk adalah buku. Setiap aku ngelihat alam semesta, yang aku lihat adalah buku baru yang terus-menerus ditulis. Misalnya saat ngelihat seorang ibu, kamu bisa baca bab tentang kasih sayang. Saat melihat makanan dan minuman, kamu bisa baca bab tentang kemurahan hati. Banyaknya studi di universitas dan departemen di rumah sakit adalah bukti kalau buku alam semesta ini sangat lengkap dan rumit. Contohnya pohon besar, ia berasal dari biji yang sangat kecil. Telur-telur hewan juga mengandung rangkuman informasi. Manusia juga, rangkuman informasi tentang manusia ada dalam 3,5 miliar pasang DNA. Kalau dalam tubuh manusia ada ribuan sel, artinya satu orang punya pengetahuan melebihi perpustakaan paling lengkap di dunia. Tadi kita sudah singgung soal buku yang ditulis terus-menerus. Kita tahu kalau buku alam semesta ini ditulis berulang kali. Setiap hari 350.000 bayi lahir, artinya ada 350.000 buku baru. Hewan juga gitu, ribuan yang lahir. Hewan-hewan yang baru lahir itu ditulis dalam buku-buku baru. Setiap detik 50 juta sel ditulis, diperbarui, dan dimuat ulang berkali-kali. Artinya kita lagi ngomongin tentang buku yang terus-menerus diperbaharui. Tadi kita sepakat kalau buku ditulis oleh seorang penulis, bukan tinta. Si penulis pasti punya nyawa, kekuatan, kehendak, dan pengetahuan yang dibutuhkan buat menulis. Artinya ada seorang penulis yang nulis buku alam semesta ini dengan atom sebagai tintanya. Seorang penulis yang punya pengetahuan, kehendak, kekuatan, dan nyawa. Yang aku maksud itu seorang pencipta. Tinta maupun atom dua-duanya nggak punya kemampuan itu. Kita setuju soal penulis yang menggunakan tinta tadi. Berarti masuk akal dong kalau kita percaya ada penulis yang pakai atom sebagai tintanya, alias sang pencipta. Masuk akal atau enggak itu tergantung pendapat masing-masing orang. Lagi pula nggak ada batasan buat berpendapat, itu tergantung masing-masing orang. Ayo kita bahas teori penulis yang kamu sebut tadi. Pertama, kita hidup di dunia materialistik, benda-benda yang punya wujud lebih diakui. Buktinya apa? Aku nggak paham sama pertanyaanmu. Penulis nggak kelihatan, tapi bukan berarti dia nggak ada. Karena tinta nggak punya kemampuan, artinya pasti ada seorang penulis walaupun kita nggak tahu itu siapa. Oke, kita hidup di dunia materialistik. Atom juga nggak punya kemampuan, berarti ada seorang penulis yang punya semua kemampuan itu, benar nggak? Aku lagi mikirin jawabannya. Tunggu bentar. Sudut pandangmu nggak sekuler. Oke, pasti ada seseorang yang nulis buku-buku ini, tapi siapa? Gimana ya? Bukan berarti Tuhan dong. Kamu pasti berharap kemungkinan kayak gitu kan? Jangan berharap deh, karena kemungkinannya sangat kecil. Harus ada kemampuan dulu, baru ada kemungkinan. Tapi nggak ada yang punya kemampuan itu. Jadi kita harus menerima fakta kalau si penulis itu ada. Kita sudah sepakat kalau yang nulis buku itu bukan tinta. Nggak ada kemungkinan lain kan? Iya, Kenapa? Jelas banget.
Karena tinta nggak punya kemampuan ke arah sana, nggak ada kemungkinan yang mengarah ke sana. Sudah pasti ada seorang penulis. Mana yang lebih lengkap? Buku yang kusebut tadi? Atau kamu yang punya pengetahuan lebih banyak dari perpustakaan paling lengkap di dunia? Aku nggak setuju sama yang kamu ucapin tadi. Pasti kemungkinannya ada. Beberapa orang menganggap kalau ini cuma kemungkinan. Itu masuk akal sih. Berarti kamu setuju kalau 3 bayi yang lahir setiap detik diatur oleh atom yang nggak punya pengetahuan, keinginan, kekuatan, dan kasih sayang? Kalau kamu setuju sama kemustahilan itu, artinya kamu ngejilat ludah kamu sendiri dong. Kamu mau nguji aku ya? Tadi kamu bilang buku itu ditulis pakai kalimat pasif. Artinya aku juga ditulis. Jadi aku harus bersyukur. Tapi yang aku omongin itu soal kemungkinan penciptaan diri sendiri. Coba pikir deh, gimana bisa suatu benda nyiptain dirinya sendiri kalau nggak punya kemampuan itu? Bayangin di tangan kamu ada topi, terus kamu masukin kertas putih ke dalam topi itu. Bisa nggak kelinci tiba-tiba keluar dari topi itu? Jelas nggak bisa. Kenapa? Karena kertas nggak punya kemampuan buat nyiptain kelinci. Benar nggak? Mustahil banget. Kalau topi, bisa nggak? Ya nggak bisa juga. Kita pasti bakalan bilang ada sesuatu di balik semua itu. Terus berusaha buat nyari tahu siapa yang ada di balik itu. Misalnya atom nggak punya kemampuan buat nyiptain manusia, burung merak, atau pohon. Karena atom itu buta dan tuli, nggak bisa melihat dan mendengar. Atom juga nggak punya kehendak, kekuatan atau nyawa. Dia nggak tahu dan nggak punya apa-apa. Jadi nyari tahu siapa di balik topi sama kayak nyari tahu penulis di balik buku. Aku bakal nyari seorang pencipta yang gunain atom sebagai tinta untuk nyiptain ciptaannya. Itu yang lebih masuk akal. Kita lagi ngomongin alam semesta yang umurnya 13-14 miliar tahun. Dan aku kayak lagi nyari kemungkinan paling kecil dalam dimensi matematika. Kamu bilang kamu mau nyari kemungkinan terkecil. Pertama, kalau kita ngomongin permulaan semesta, saat itu belum ada apa-apa. Volume sama dengan 0 dan kepadatan tak terbatas. Tapi ada suatu kehendak yang nyiptain sesuatu dari ketiadaan ini. Untuk ngebahas kemungkinan ini, kita butuh banyak kemungkinan lainnya. Tapi nggak ada kemungkinan dalam ketiadaan. Jadi mustahil buat dikalkulasi. Bahkan kalau memang atom yang nyiptain alam semesta, aku harus menerima kemustahilan terus. Karena penciptaan terjadi terus-menerus, nggak bakal berhenti. Tiap detik ribuan makhluk hidup tercipta, pasti ada sesuatu yang ngelakuin ini. Kalau ada aksi, pasti ada pelaku. Dan pelaku itu harus punya kemampuan agar bisa ngelakuin aksinya. Bicara soal kemungkinan, kita harus menerima ketidakmampuan atom buat nyiptain sesuatu terus-menerus. Ditambah penciptaan ini bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Aku lagi mikirin jawabannya. Aku nggak tahu mau bilang apa. Aku tahu dari tadi aku ngulang ini terus. Ada banyak makhluk hidup yang nggak bisa tetap diam. Mereka selalu bergerak. Jadi siapa yang ngelakuin itu? Siapa pelakunya kalau bukan atom? Siapa ya pelakunya? Pertanyaannya bagus. Aku nggak ngerti karena aku nggak pintar kayak kamu. Maksud aku gini. Kamu ngomongin soal kemungkinan sang pencipta itu ada. Tapi aku ngomongin soal kemungkinan pencipta itu nggak ada. Bayangin ada supir yang bodoh, buta, dan tuli. Bisa nggak dia nyetir dari sini ke Gaziantep? Nggak bisa. Mustahil kan? Karena dia nggak punya kemampuan jadi supir. Dia itu buta dan tuli. Dia juga lambat loading. Dia nggak bakal bisa nyetir di jalur yang benar kalau jalur alternatifnya banyak. Sama kayak atom nggak punya kemampuan melihat, mendengar, atau punya kehendak. Kalaupun atom bisa menjaga mobil tetap di jalur yang benar, pasti ada sesuatu yang lebih berkehendak yang bisa ngendaliin itu. Aku ingin bahas satu ayat dalam Al-Quran. Mungkin sudut pandangmu bisa berubah setelah ini. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya Al-Lahab. Sesuai dengan namanya, surat ini tentang Abu Lahab, salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Surat itu bilang kalau Abu Lahab bakalan meninggal dalam keadaan kafir. Dia sudah diperingatin, tapi malah nggak percaya. Kita pasti nanya nih, gimana bisa seorang manusia ngeramal masa depan dan jadi kenyataan? Tapi ini beneran kejadian loh, Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Poin kedua, saat ayat ini diturunin, Abu Lahab masih kuat dan sehat. Dia meninggal 7 tahun kemudian. Gimana caranya kita tahu kalau seseorang bakalan meninggal dalam keadaan kafir 7 tahun yang akan datang? Poin ketiga, saat itu kemungkinan seseorang untuk masuk Islam sangat besar. Bahkan musuh-musuh terbesar Islam memilih menjadi Muslim. Contohnya Abu Sufyan, terus Khalid bin Walid, sang panglima hebat. Bahkan Wahsy yang membunuh Hamzah juga masuk Islam. Mereka semua masuk Islam. Nah itu buktinya kalau saat itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ayat itu malah nyebutin kalau Abu Lahab nggak nerima Islam. 7 tahun kemudian, dia bakalan meninggal sebagai kafir. Itu poin ketiga. Terus poin keempat, setelah ayat tentang kematian Abu Lahab itu diturunin, dia bisa aja milih jadi Muslim. Dengan begitu dia bisa ngebuktiin kalau ayat itu nggak benar. Tapi enggak, dia malah diam saja dan nggak ngucapin sepatah kata pun buat bilang aku masuk Islam. Gimana bisa ada yang ngeramal kejadian ini? Itu artinya yang nurunin ayat inilah yang kita cari selama ini. Dialah sang pencipta alam semesta. Dia tahu apa yang kita tidak tahu, baik di masa depan maupun di masa lalu. Bahkan dia tahu loh isi hati kamu. Jadi manusia nggak mungkin nulis kitab suci ini. Itu juga bisa jadi bukti kalau Allah lah yang nurunin kitab suci Al-Quran. Dengan begini kita bisa mengenal pencipta kita, Allah. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Aku bakalan terus nyari tahu. Oke, sip.
Renungin ya semua yang sudah kita bahas tadi. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi, jangan sungkan hubungin kami. Kami siap bantu kok. Senang ketemu sama kamu. Sama aku juga, terima kasih buat wawancaranya. Iya, tadi itu seru banget. Jaga diri ya. Makasih, kamu juga.